Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Jika sudah, terima kasih. Kedua mata Reni berkaca-kaca karena telah lama merindukan suara pria itu. Ini Reni, Ji. Pria itu terdiam sesaat, lalu terdengar hanya suara nafasnya yang sudah tak beraturan. "Yah, Ren, apa kabar?" tanya. Tak lama akhirnya Aji bertanya. "Alhamdulillah baik, Ji," jawab Reni. Tubuhnya bergetar kembali dan ingin sekali ia berteriak untuk mengeluarkan semua unek-uneknya yang selama ini ia pendam. "Kamu dapat nomorku dari siapa?" tanya Aji kembali. "Dari papa, maaf kalau Reni udah ganggu," jawab Reni sambil menahan nafasnya sesaat. "Oh iya, gimana kuliah kamu?" tanya Aji. "Alhamdulillah lancar. Kalau Aji gimana kabar kerjaan di Manado?" tanya Reni dan terlihat kedua matanya mulai berkaca-kaca. Aji terdiam. "Halo Ji, halo." Reni memanggil-manggil dengan suara pelan. "Ya Ren, Aji denger kok," kata Aji. "Kenapa Aji diam tadi?" tanya Reni. Antara mereka berdua saat ini masih saja merasa kaku mengobrol di telepon, dan sampai saat ini gadis itu masih bisa menahan emosional jiwanya. "Enggak, lupa kalau Aji belum bilang ke kamu tuh hari," ujar Aji membuat Reni hanya tersenyum, akan tetapi ia merasakan sakit di dadanya tiba-tiba. "Iya Ji," dan Reni tak mampu menyelesaikan ucapannya dan berusaha menahan gejolak di dadanya. "Kenapa kamu belum tidur?" tanya Aji mencoba mengalihkan obrolannya. "Ini udah mau bobo." "Aji, kok belum bobo?" "Sama, aku juga udah mau bobo," jawab Aji. "Ya sudah, Aji bobo Gi. Assalamualaikum." Waalaikumsalam. Belum sempat Aji menyelesaikan salamnya, Reni segera menutup teleponnya. Setelah menutup teleponnya, Reni mendekatkan ponselnya, tubuhnya bergetar dan perlahan-lahan kedua matanya mengeluarkan air mata kesedihan. Ia menggelengkan kepalanya pelan dan sendiri karena menahan rasa sakit di hatinya. "Kenapa Ji? Kenapa kamu melupakan Reni?" Reni bergumam pelan dan menangis sambil memukul-mukul dadanya sendiri. Kemudian ia memeringkan tubuhnya, masih mendekapkan ponselnya. Perlahan-lahan gadis itu pun mulai menutup kedua matanya sambil sesenggukan, dan tak lama ia pun sudah mulai tertidur dengan wajah kesedihannya karena pelakuan Aji terhadapnya. Pagi ini Aji sedang menyetir membelah jalan Trans Sulawesi. Terlihat 4 orang berada dalam mobil. Aji memilih untuk menyetir dan Michael berada di sampingnya, sedang 2 wanita berada di posisi jok tengah. Akhirnya Aji memutuskan untuk berangkat Sabtu pagi ke Gorontalo bersama timnya sambil menyelam minum air. Kenapa tidak Aji sekalian jalan-jalan untuk menghibur dirinya yang semalam merasakan galau setelah menelpon Reni. Mobil Aji baru saja meninggalkan area Talase, kemudian tak lama mereka sudah berada di daerah Amurang. "Itu pasar apaan ya?" tanya Aji yang melihat sebuah pasar yang lumayan ramai. "Oh, itu pasar Amurang Pak," jawab Michael. "Mau singgah nyanda?" "Pak," lanjut Michael bertanya. "Boleh deh." Aji memarkir mobilnya tak jauh dari pasar. Mereka berempat turun dari mobil lalu masuk ke dalam pasar untuk melihat-lihat suasana dalam pasar. Ternyata distribusinya Mimoli, Indomie, dan Indomie udah merata ya, hampir di setiap toko, ujar Aji sambil melihat-lihat beberapa
Iya Pak, karena di Amurang ada sales stokis atau depo Indomarko, jawab Michael. Oh gitu ya, kalau ada depo IAP, kenapa produk kita nggak ada di pasar ini ya? Tanya Aji membuat Michael nyengir kecut. Bagaimana kok Pak Michael kurang berpontar di Manado terus selama ini? Gimana tidak Pak, selama ini Michael hanya mutar-mutar di Manado Pak. Celetuk Vita yang pagi ini, namun masih dilapisi oleh sebuah kardigan coklat. Asal jangan Fit, sembarangan aja kamu Fit, ujar Michael. Memang betul kuat, celetuk Jenny dan Aji hanya tersenyum. Makanya mulai sekarang ini PR kamu ya Kel, ujar Aji. Bagaimana caranya produk kita sudah terdistribusi di pasar ini? Lupa, jaga susah kok bekerja sama dengan depo IAP di sini. Orang berjual produk-produk yang laku saja. Lupa sangat susah ngajak kerjasama dengan depo IAP sini. Mereka hanya jual produk-produk yang laku saja. Jawab Michael, namun Aji hanya tersenyum, tapi otaknya sudah berputar memikirkan solusi dari salah satu opportunity di daerah Amurang. Bawa pulpen sama kertas nggak? Tanya Aji ke timnya. Di tas Pak, tapi ada di toko. Ada di Otto, jawab Michael sambil garuk-garuk kepala. Aji hanya menggelengkan kepalanya lalu melangkah ke salah satu toko. Ketiga timnya hanya mengikuti Aji dari belakang. Pagi Pak, jual pulpen ama boleh minjem kertas nggak? Tanya Aji ke tuan toko saat berada di dalam toko. Apa? Kertas apa yang bagi hijau? Kata pemilik toko sambil memberikan sebuah pulpen dan sebuah kertas HVS ke Aji. Berapa Pak? 5.000 Jo. Aji memberikan selembar uang 5.000 ke pemilik toko dan ketiga timnya terlihat saling colek-colekan di belakang Aji. Oh iya, aku Aji Pak dari Indofood. Aji segera mengulurkan tangannya, mengajak berkenalan pemilik toko tersebut. Oh Indofood, kenapa tuh Indomie so habis? Balas pemilik toko sambil membalas jabatan tangan Aji. Kebetulan aku dari divisi bumbu, kecap, dan sambalnya Pak, ujar Aji. Iya kan udah terbiasa Pak, Makassar dulunya kan bernama Ujung Pandang. Iya sih. Oh iya Pak, apakah sebelumnya Bapak pernah ditawarkan produk kami oleh Indomarko nggak? Tanya Aji sambil menarik kursi lalu ia duduk tepat di depan meja pemilik toko. Lihat ketiga timnya masih saja saling dorong yang entah apa maksudnya. Lalu akhirnya Vita yang mendekati Aji dan berdiri persis di sampingnya. Aji hanya menoleh sesaat lalu kembali menatap pemilik toko. Dulu sih saya pernah jual sambal sesat yang kecil-kecil itu. Masih adakah tuh produkmu? Kata pemilik toko. Masih Pak, kenapa sekarang nggak jualan lagi? Tanya Aji yang tiba-tiba tertarik untuk bertanya lebih dalam. Yah, so lama saya nggak jual karena tidak pernah ada stoknya di Indomarko, kata salesnya. Oh gitu, kata Aji sambil mangguk-mangguk, lalu sesaat ia menoleh ke Michael. Padahal di gudang induk stoknya banyak loh Pak. Lanjutnya sambil menatap pemilik toko sambil tersenyum. Tapi sekarang tuh penjual-penjual gorengan tahu isi dan tempe penyet so pakai produk ABC karena mereka cari-cari Indofood punya, tapi sangat susah didapat, kata pemilik toko. Satu lagi finding market yang Aji tangkap dan otaknya kembali berputar memikirkan action plan apa yang akan ia lakukan setelah ini. Kalau produk bumbu kami seperti Royco dan Masako pernah jual nggak Pak? Tanya Aji. Oh ada so produk Pangoni kayak begitu? Tanya pemilik toko yang heran mendengar pertanyaan Aji. Ada Pak, mungkin belum diperkenalkan sama pihak distributor selama ini, kata Aji mengangguk-angguk. Harganya? Yang jelas masih di bawah kompetitor Pak, jawab Aji. Coba Jono stok di depo sini terus salesman suruh aktif tawarkan ke toko karena kadang kami lupa kalau sebanyak yang mau diorder. Jawab pemilik toko dan terlihat Aji mangguk-mangguk tapi tangannya masih sibuk mencatat-catat di kertas beberapa informasi yang dapat.
Oke Pak, Aji sudah paham kondisinya saat ini. Nanti akan aku follow up lagi ya. Yo, kalau boleh jangan terlalu lama, kata pemilik toko. Siap Pak. Akhirnya Aji dan ketiga timnya pamitan dengan pemilik toko, lalu mengunjungi dua toko lagi untuk tambahan informasi. Jawaban yang Aji dapat dari dua toko lainnya hampir-hampir mirip, dan beberapa catatan terlihat di kertasnya lumayan banyak. Setelah merasa cukup, Aji dan ketiga timnya meninggalkan pasar Pangurang untuk melanjutkan perjalanan mereka. Oke, kita diskusikan beberapa hal basic yang tadi kalian lihat, kata Aji sambil menyetir. Ya Pak, ujar Michael. Apa yang kalian ketangkap tadi? Tanya Aji menoleh sesaat, namun ketiga timnya hanya diam sambil menggelengkan pelan kepala mereka. Oke, aku jelasin ya, ujar Aji kemudian. Pertama, hal kecil yang kalian lupa tadi pulpen dan buku catatan, karena otak kita tidak akan mampu merekam semua informasi yang akan kita dapatkan saat mengunjungi outlet. Baik Pak. Kedua, harusnya kalian itu yang lebih aktif bertanya ke toko karena ini kerjaan kalian, ujar Aji. Namun dia masih tersenyum menjelaskan ke timnya, sedang timnya hanya mengangguk sambil tersenyum kecut. Ya Pak, jawab Michael dan Vita yang hampir bersamaan. Ketiga, biasakan masuk ke dalam toko harus memberi salam. Hal simpel sih, tapi sangat berarti loh, kata Aji selanjutnya. Lihat tadi apa yang aku lakukan, seakan-akan aku udah kenal lama sama pemilik tokonya kan? Keempat, bangun komunikasi yang efektif dengan pihak toko. Jangan lupa senyuman itu perlu. Kalau sedang sakit hati atau sakit gigi, mending kalian tahan dulu. Karena jika kalian berhadapan dengan pelanggan dan memasang muka asam, yakin deh, pasti kalian bakalan diusir dari tokonya. Paham kan? Lanjut Aji. Ya Pak. Hal basic kayak gini aja kalian lupakan, gimana mau ngerjain yang lainnya, kata Aji membuat ketiga timnya tersenyum. Apalagi Vita, ia tak berhenti menatap Aji dan dalam hatinya merasakan suatu aura positif di dalam diri bos barunya itu.